bagaimana upaya Pak Aang dalam membuat kerja kelompok ini, maksudnya mengondisikan siswanya gitu kan. Siswa itu Pak, kalau dilihat setiap siswa berbeda Pak ya, dari kalau misalkan kita mengajar 30 siswa, pasti di situ ada urutan 1 sampai 30 Pak. Nah, itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Peri. Ini salah satu metode, yaitu metode kelompok, salah satu untuk meningkatkan atau salah satu alternatif untuk tercapainya kegiatan belajar. Tetapi kerja kelompok ini juga banyak kekurangannya, tapi ini adalah salah satu alternatif. Mudah-mudahan dengan metode kelompok ini bisa tercapai, tetapi yakin saya kekurangannya memang ada. Cara mengondisikannya, karena memang saya coba ini untuk metode kelompok ini, diantaranya adalah per kelompok, misalkan ada 15 siswa dalam kelas 5 ini, dibagi 3 kelompok, per kelompok itu adalah 5 orang. 5 orang per kelompok, yaitu dibagi 3 kelompok. Mungkin Kang Ferry itu yang bisa saya jelaskan. Ini adalah salah satu alternatif untuk mencapaikan kegiatan belajar yang sukses, diantaranya adalah metode kelompok. Tapi saya yakin ini adalah kekurangannya, ada sih, ada. Terima kasih Kang Ferry. Baik. Mudah-mudahan Pak, tidak dalam kurang Kang ini Ferry. Pak, dalam kelompok tersebut kan misalkan Bapak Pak Ang ini kan 15 orang ya satu kelas itu, sama halnya dengan saya Pak. Itu ada 15 orang di dalam satu kelas khusus kelas 6. Nah, dari 15 orang itu kan kita bagi 3 kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok tersebut itu apakah kita ada sistem campur gitu antara yang mempunyai saya katakan, tapi terlalu sadis ya kalau saya katakan IQ yang ber-IQ tinggi dengan IQ rendah, apakah itu dicampur? Apakah tidak, Pak? Dari urutan 1 sampai 15 itu maksud saya begitu. Ya, itu sebenarnya begini, pengelompokan itu terkait dengan pengolahan kelas. Jadi bisa dikelompokkan, model kelompoknya bisa kelompok tapal kuda, bisa kelompok segi empat, bisa juga letter U, atau bisa juga bundar. Itu tuh pengolahan kelas. Nanti modelnya misalnya menggunakan model jigsaw misalnya. Nah, itu betul, kelompok-kelompok itu jangan harus dikelompokkan. Itu setiap kelompok ada yang cerdasnya, ada yang sedangnya, ada yang kurangnya gitu. Jangan misalnya yang cerdas dikelompokkan yang cerdas, itu nggak boleh. Harus setiap kelompok itu dibagi, yang cerdasnya misalnya dibagi 4 kelompok atau 6 kelompok. Setiap kelompok itu ada yang dipandang oleh kita cerdas, ada yang sedang, ada yang bodoh misalnya. Nah, itu harus dibagi secara merata. Itu sebenarnya menggunakan kerja kelompok itu bukan metode kerja kelompok. Kelompok mengelompokkan kelas itu pengolahan kelas. Nanti metodenya bisa dengan menggunakan jigsaw, misalnya karena materinya terlalu banyak, maka dipotong-potong materi itu. Nah, setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Itu namanya jigsaw. Nah, itu memang harus pengelompokannya harus merata. Kita sebagai guru harus pandai ketika mengelompokkan itu ya. Tapi terima kasih sudah berusaha, tapi sebenarnya ini kerja kelompok. Kerja kelompok itu ya gimana ya, bukan metode sebenarnya. Metodenya menggunakan misalnya jigsaw, tetapi nanti pengolahan kelasnya dikelompok-kelompokkan. Pengolahan kelasnya bisa di letter U. Pengolahan kelasnya bisa dikelompok-kelompokkan tapi tidak setimpan, tapal kuda. Mengelompokkan kelasnya bisa bundar, dalam bentuk bundar, supaya siswa itu nggak jenuh gitu. Jangan sampai jenuh, siswa itu duduknya berbanjar terus, itu jenuh. Jadi kita harus
membuat suasana yang variatif kepada siswa supaya tidak jenuh. Misalnya sekali-sekali outdoor. Jadi jangan indoor terus, sekali-sekali belajarnya misalnya di lapangan atau di taman. Itu tuh penting itu, tetapi ini sebenarnya bukan metode kerja kelompok. Metodenya misalnya pakai jigsaw, tetapi pengolahan kelasnya dibikin kelompok-kelompok. Nah, itu mungkin gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Maisyar Rahman. Silakan Pak An, ditutup dulu. Pak An. Baik. Ya. Nanti ya udah bagus lah, sudah berupaya ya. Mudah-mudahan kelompok dua besok Bang. sudah jadi kopas ya. Oh gitu ya. Ini ya Pak. Ya. Oke. Maaf ya Bu, jadi sekalian Bang nyetrolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang PTK yang berjudul meningkatkan motivasi dan prestasi belajar akidah akhlak materi beriman kepada malaikat Allah dengan metode drill pada siswa kelas 3 MI Al-Ahliyah Kabupaten Kerawang. Nah, dalam yang menjadi acuan dalam PTK ini karena saya melihat banyaknya permasalahan siswa, diantaranya siswa kurang konsentrasi dalam kegiatan hafalan, lalu siswa malas untuk menghafal, ada yang merasa bosan, malu, dan juga kadang siswa suka mengantuk. Nah, akhirnya saya buat rumusan masalah yang pertama bagaimana memotivasi belajar siswa, lalu bagaimana prestasi belajar akidah akhlak siswa kelas 3 MI Al-Ahliyah, bagaimana pembelajaran dengan metode drill dan sejauh mana peningkatannya pada prestasi belajar akidah akhlak. Nah, dalam penulisan ini saya bertujuan memilih teknik pembelajaran yang lebih baik sehingga penyajian program pembelajaran akidah akhlak menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Lalu untuk mengetahui kemanfaatan metode yang disampaikan, lalu juga mencari solusi terhadap fokus masalah yang dirumuskan, yakni upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar akidah akhlak dengan metode drill. Hipotesis tindakan hasil belajar siswa pada rata-rata kelas sekurang-kurangnya 70. Siswa dikatakan tes hasil belajar berhasil apabila mencapai nilai di atas 70 yang sesuai dengan KKM. Aktivitas 5 siswa dalam mengikuti pembelajaran menghafal dan menggunakan bayi persen. Siswa dikatakan tes hasil belajar berhasil apabila mencapai nilai di atas 70 yang sesuai dengan KKM. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran menghafal hadis tentang iman dengan menggunakan model pembelajaran drill yang ditandai dengan aktivitas siswa minimal baik dalam lembar observasi. Nah, metode drill sendiri mempunyai arti yaitu cara mengajar memberikan latihan secara berulang-ulang mengenai apa yang telah diajarkan oleh guru. Lalu siklus 1 tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan, tahap refleksi, dan siklus 2 pun sama dalam tahapannya. Nah,
lokasi penelitiannya adalah di MI Al-Ahliyah. Itu Ya, siklus di tempat pertama saya ya, mengajar ada sendiri. rekomendasinya apa? Catatannya apa?